Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya dari S1 Konversi Kalianda. Di sini saya akan mempraktekkan atau mencontohkan tentang suatu media yang dimana media tersebut menggunakan media lembar balik untuk penyuluhan berupa penyakit gastritis atau bisa disebut juga dengan penyakit MAH. Dan semoga video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, perkenalkan nama saya Yudi Setiawan. Saya di sini akan mempraktekkan tentang menerangkan tentang penyakit gastritis dengan menggunakan metode lembar balik ya. Boleh tahu siapa namanya, Pak? Mita Safitri. Mita Safitri. Iya. Nah, kalau kita mulai saja ya, biar untuk mempersingkat waktu ya. Adapun gastritis atau MAH itu yang dimaksud dengan gastritis atau MAH yaitu suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan di lapisan lambung. Jadi ada peradangan di suatu lambung kita, itu ada peradangan. Nah, kayak gini ditonton gambarnya ya. Ya. Bisa dilihat. Jadi ada peradangan di daerah sini. Ya, paham? Paham ya. Ya, baik. Kita mulai saja adapun penyebabnya yang sakit MAH ini atau gastritis ini, yaitu yang pertama makan tidak teratur biasanya dan sering terlambat makan. Pernah? Ya, sering. Sering ya. Makan. Yang kedua, pikiran tidak tenang dan kurang tidur sehingga kadar asam lambung meningkat. Jadi kalau kita kurang tidur itu mempengaruhi juga gitu. Kita sering begadang, asam lambung sering naik, kan gitu ya. Yang ketiga, minum obat-obatan yang mengandung asam seperti aspirin, asetosal pada saat perut kosong. Jadi kita minum obat yang asam tapi belum makan gitu loh. Jadi perih. Ya, paham? Paham. Bisa dilihat gambarnya ya, sambil dilihat gambarnya. Yang keempat, makan dan minum bahan-bahan yang dapat menimbulkan iritasi pada lambung seperti alkohol, makanan asam, dan makanan berbumbu tajam seperti lada, cuka, dan merica. Paham? Ya. Jadi kadang-kadang kita makan yang pedas itu juga menyebabkan sakit pada lambung kita ya. Yang kelima, merokok. Kalau merokok wanita jarang ya. Yang keenam, keracunan kuman. Jadi ada kuman yang menyebabkan suatu racun pada lambung kita ya. Nggak cuci tangan. Ya, bisa jadi begitu. Adapun tanda dan gejala sakit MAH atau gastritis itu yang pertama, nyeri pada ulu hati. Jadi ulu hati kita ini terasa banget nyeri ya. Kadang-kadang susah membedainnya nyeri ulu hati sama sakit jantung gitu kalau orang awam gitu ya. Padahal kan beda ininya ya, paham? Yang kedua, kurang makan atau tidak nafsu makan. Jadi kalau udah asam lambungnya meningkat, otomatis kita kurang. Iya, benar. Yang ketiga, terasa mual. Udah jelas kalau misalnya sakit lambung pasti mual. Kadang-kadang hamil juga mual gitu loh. Yang keempat, muntah. Yang keenam, yang kelima, terasa kembung di perutnya. Ya. Jadi saking banyaknya gas sehingga menyebabkan kembung pada di perut kita. Iya. Gitu ya. Susah kentut juga kadang-kadang itu ya. Adapun akibat lanjut dari penyakit MAH atau gastritis ya, bisa dilihat di sini, sekalian dibaca nggak apa-apa ya. Yang pertama, bila kita penyakit MAH kita tidak segera diobati dan dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengakibatkan terjadinya satu, perdarahan saluran cerna pada bagian atas. Jadi ada pendarahan juga, menyebabkan pendarahan. Kalau Dibiarin aja ya, kalau dibiarin aja nggak minum obat sekarang, jadi takutnya dikhawatirkan terjadi pendarahan ya. Yang kedua, terjadi luka. Otomatis kalau asam lambung meningkat, banyak pasti takutnya terjadi luka gara-gara mengikis ya. Yang ketiga, bisa menyebabkan anemia. Paham? Ya. Iya. Tahu kan anemia? Ya, lemes, tensinya. Ya, benar sekali. Bagaimana sih perawatannya? Yaitu yang pertama, kita untuk perawatan di rumah ya. Yang pertama, kita lakukan kompres hangat pada saat sakit MAH terjadi. Jadi ketika sakit, di bagian mana kita kompres
tetap bagian tepat di daerah yang sakitnya, ya. Iya. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung serat dan gas seperti sayur, lobak, buncis, dan nangka dan lain-lain gitu. Jadi nangka juga cepat itu mempengaruhi perih dalam lambung Walaupun kita. nangka matang ya? Iya, sama aja. Mau nangka mateng, mau nangka mentah, sama aja, ya. Yang ketiga, kita makan secukupnya dan tidak berlebihan. Paham? Paham. Paham. Yang keempat, menghindari ketegangan jiwa, tidur teratur dan menenangkan pikiran, ya. Jangan stres intinya lah gitu, Iya. ya. Yang kelima, menghindari minuman obat-obatan yang mengandung asam pedas saat perut kosong. Ya, paham? Yang keenam, minum obat sesuai petunjuk pemakaiannya. Jadi minum obat jangan sembarangan gitu loh. Jadi kalau misalnya beli obat atau berobat itu kan ada aturannya, ya, harus dipenuhi aturannya itu, ya. Jadi biasanya kalau obat lambung sebelum makan, jangan sesudah makan, ya. Yang ketujuh, istirahat selama 7 sampai 8 jam. Jadi istirahatnya harus cukup, ya, biar lambung kita juga bisa istirahat. Yang kedelapan, minum air putih secara 7 sampai 8 gelas per hari. Kalau lebih ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan untuk minimalnya aja, 7 sampai 8 gelas per hari, ya. Yang kesembilan, makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jadi kalau misal kita terasa mual atau mau muntah, kita harus dipaksain makan, jangan nyampe enggak. Yang penting makan sedikit tapi sering gitu. Sedikit sendok 2 sendok nggak apa-apa, lama-lama kan habis, ya. Yang ke-10, segera bawa pelayanan kesehatan jika tidak ada perubahan atau tidak sembuh. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan di rumah, masih gitu-gitu aja sakitnya, nambah perih, nambah mual, nambah muntah, ya harus dia bawa ke rumah sakit minimal berobat gitu, ya. Paham? Paham. Adapun pengobatan tradisional, di sini saya akan menerapkan sedikit pengobatan tradisional atau konvensional lah buat di rumah, ya. Yang pertama, biji selasih 1 sendok makan, dicuci dan diseduh dengan air panas 1 gelas dan madu 1 sendok makan. Di sini panasnya panas kuku, ya. Terus diseduh selama 3 kali, diseduh setengah gelas, hasilnya sudah itu baru diminum selama 3 kali sehari. Jadi intinya kalau misalnya mau, tapi ini disebut biji selasih 1 sendok makan. Setelah itu dicuci dulu, habis dicuci diseduh lagi dengan air panas 1 gelas, ditambahin madu gitu loh. Ini ditambahin madu. Udah ditambahin madu, baru udah diseduh lagi gitu, baru diminum setengah gelas selama sehari 3 kali gitu. Paham? Paham ya untuk pengobatan tradisionalnya di rumah, ya. Iya. Ini tadi sudah materinya sudah dijelaskan. Nah, bagaimana Mbak, ada yang ditanyakan? Itu kan kalau sakit itu kan katanya dikompres Mas. Nah kalau dikompres sama nggak dengan dikompres ke yang orang sakitnya demam gitu? Oh, sama aja. Itu panasnya panas kuku biasanya gitu. Oh, hangat lah. kadang-kadang suka ada kan yang dimasukin ke botol atau hanya pakai kain gitu. Oh, Bagusnya boleh. yang gimana? Apa pakai botol? Dua-duanya bagus, tapi kalau yang lebih bagus ya pakai botol aja. Ya. Pakai botol air Iya, hangat. air gitu hangat. ya. Iya, diputerin sedikit demi sedikit. Tapi kalau susah-susah ya berobat aja. Kalau yang pengobatan tradisional nih kan tadi kan pakai madu, diminumnya 3 kali sehari. Minimal berapa kali minumnya gitu Mas? Ya. Maksudnya sehari 2 kali kalau nggak ada perubahan? Ya, kalau misalnya nggak ada perubahan, misalnya udah 2 kali minum di rumah nggak ada perubahan, atau 3 hari belum ada perubahan, ya terpaksa ya dibawa ke klinik gitu loh. Ya minimal ke puskesmas gitu, ya. Kan berobat gratis, segalanya gratis kan gitu. Paham? Nggak ada yang ditanya lagi? Sudah Pak, cukup. Sudah cukup, ya. Baiklah, itu tadi video saya dengan penyakit gastritis dengan metode lembar baik. Nah, semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf ada bila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.